ذريته ثم إلى روح مشايخنا خصوصا إلى روح أبي الحسن بحر وقيس محمد بن علوي المالكي الحسني ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله ينفعنا بأسرارهم وبركاتهم ونفاتهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil hurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita cintai dan kita hormati, guru kita Buya Yahya dan keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa permudah segala urusan-urusan beliau dan mudah-mudahan Allah berikan beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah berikan manfaat untuk kita dari beliau dan ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati, yang kami cintai, para hadirin jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah berikan kita keistiqomahan dan kemudahan. Kita bisa kembali belajar dan mengambil keberkahan dari nasihat-nasihatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah dengan kitab beliau yaitu Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihatnya beliau sehingga itu semuanya bisa menjadi pedoman hidup kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih dengan nasihatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwasanya tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau untuk belajar. Ya, walaupun katanya dia sibuk, katanya dia banyak tugas, nggak sempat, nggak ada alasan. Ya, tidak dibenarkan alasan-alasan yang seperti itu ketika dia tidak mau belajar. Karena sesungguhnya belajar itu, menuntut ilmu bukan hal yang sulit. Hal sangat sederhana sekali. Tidak butuh biaya banyak, tidak butuh tenaga yang ekstra, dan apalagi di mana-mana sudah dimudahkan, di mana-mana sudah ada majelis ilmu. Ulamanya banyak, asatidnya banyak, para ustadznya, majelisnya juga banyak. Maka nggak ada alasan kita untuk tidak belajar. Apalagi gratis, masuk majelis ilmu tidak ada pendaftaran, gratis, belajar gratis, kitabnya mudah didapatkan. Orang bisa belanja bermacam-macam, tapi kenapa ketika ingin beli kitab atau ingin mengeluarkan biaya buat majelis masa nggak bisa? Jadi nggak dibenarkan. Alasan apapun yang katanya begini nggak dibenarkan ketika beralasan untuk tidak belajar. Ya, disebutkan pada pembahasan sebelumnya ada orang yang dia sangat semangat untuk mencari dunia, giliran disuruh mencari ilmu, disuruh hadir majelis, disuruh belajar, tapi malas dengan beralasan macam-macam. Nah, pada pembahasan kali ini Imam Haddad akan menjelaskan kepada kita apa sebabnya kok orang sampai seperti itu. Ya, malas untuk hadir majelis ilmu, malas buat menimba ilmu, malas buat belajar. Padahal ilmu adalah hal yang sangat penting baginya. Tanpa ilmu dia bakal tersesat. Kenapa kok dia masih malas? Dikatakan di sini oleh beliau,
Kita baca nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharain ila an qala falaysa dhalika illa min mautil qalbi wa hawani amrid dini 'alal insani wa qillatil ihtifali bi amril akhirati fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya zahiratan hadiratan wa yara hajatahu ila ilmi ba'idatan ghaibatan li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfa'atahu illa ba'dal maut wa huwa qad nasiyal mauta wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaihi wa faqdil ilmi indahu. Baik, beliau jelaskan pada nasihat saat ini yang akan kita baca sekarang bahwasanya sebabnya orang dia malas untuk belajar, malas untuk menimba ilmu, padahal ilmu itu mudah untuk dicari, nggak butuh biaya banyak. Kenapa dia masih malas? Falaysa dzalika illa min mautil qalbi. Tidak ada sebabnya kecuali melainkan hatinya sudah mati. Karena sebab hati yang mati. Wahawani amrid dini alal insan, dan meremehkan urusan agama. Agama bagi dia sudah rendah, sudah nggak ada harganya bagi dia. Wa qillatil ihtifali bi amril akhirati, dan sedikitnya perhatian dengan urusan akhirat. Nah, semuanya kembali kepada urusan hati yang mati. Hati mati ini hati bagaimana? Hati yang tertutup dari nilai-nilai kebaikan. Nah, lalu apa sebabnya hatinya manusia bisa mati? Hati mati ya, hati ini mati, beku hatinya, hati yang hitam, gelap, tertutup. Hati seorang bisa menjadi mati karena sebab dosa, karena sebab maksiat, ya bekas-bekas maksiatnya, nggak pernah diberikan sentuhan dengan nasihatnya para ulama, tidak pernah disirami dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, dengan sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga menjadi hati yang mati. Nah ini kalau hatinya seseorang sudah mati, sudah menjadi hati yang gelap, tertutup, maka urusan agama akan diremehkan, akhirat nggak dipedulikan. Kebalik, malah urusan dunia diagung-agungkan, urusan akhirat bakal dia tinggalkan. Maka kuncinya kembali kepada hati kita. Nah, kita ini zaman sekarang kan maksiat di mana-mana. Ya, keluar maksiat, di dalam pun maksiat, keluar rumah maksiat, melihat hal-hal yang nggak benar, mendengar hal-hal nggak benar. Di dalam rumah, dalam kamar juga maksiat, dengan HP kita, dengan tontonan kita. Maka diimbangilah, minimal kita bisa menjaga, alhamdulillah. Kalau kita merasa kita kadang kelepasan, kelolosan, melihat hal-hal yang nggak benar, barengi, timpangi hal-hal tersebut dengan bangun malam kita, istighfar, minta ampun sama Allah, ya hadir majelis ilmu, dekat dengan para ulama, biar hatinya hidup kembali. Kan sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya masalah hati. Allah itu mempunyai wadah di setiap hambanya, itu hati. Jadi hati diibaratkan oleh Imam Ali seperti halnya aniyah, seperti halnya wadah. Ya, wadahnya bersih, Allah berikan nur, cahaya, ada rahmat di situ, mudah menerima kebaikan. Hatinya kotor dengan dosa, sulit ketika harus diberikan hal-hal kebaikan. Seperti halnya wadah, kalau kotor nggak mungkin kita tuangkan susu, nggak mungkin kita tuangkan hal-hal baik, nanti nggak enak. Ya, wadahnya kalau pengen dituangin susu, dituangin yang manis-manis, harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini hati kita harus dibersihkan supaya nggak menjadi hati yang mati tadi. Ya, karena dampaknya kalau sudah hati itu mati, hatinya maut, hatinya mati, maka urusan amriddin akan dia remehkan, meremehkan urusan agama. Apa sih? Gitu aja. Ya, jadi seberapa besar antusias kita, seberapa besar semangat kita untuk mencari sesuatu kan tergantung cara pandang kita. Maksudnya begini, kalau kita menilai sesuatu itu adalah hal mulia, hal berharga, kita bakal kejar itu. Akan dikejar sama kita. Itu kalau hal berharga bakal dikejar. Tapi kalau hal itu kita anggap remeh, nggak ada nilainya, ngapain kita kejar? Bahkan kita tinggalkan. Ya, contohnya misalnya di pekarangan rumah kita, di depan rumah itu yang biasa berserakan sampah, daun-daunan, lagi sekarang musim angin kan banyak daun-daun sampah di luar rumah. Kira-kira kita bagaimana? Bakal kita kumpulin tuh daun-daun, kita kumpulin terus kita simpan dalam lemari? Nggak bakal. Kenapa? Nggak ada harganya. Sampah kok, sampah plastik, daun-daun berserakan, ngapain kita kumpulin lalu kita simpan? Memang bisa dijual? Kan nggak bisa, nggak ada nilainya. Tapi coba andaikan yang berserakan tersebut adalah lembaran-lembaran uang, biruan, merahan, lembaran dolar, kita tungguin itu, jangan sampai ada yang lewat, kita pengen ambil. Kalau perlu andaikan pohonnya yang berguguran, bukan daun tapi uang, bakal ditungguin semalaman suntuk, tunggu jatuh duitnya.
kan gitu. Karena kenapa kok kita kalau uang kita tungguin, ya karena ada nilainya. Kita merasa itu ada nilai, bisa dijual, bisa buat beli sesuatu mahal, nanti dapat duit banyak, kita semangat buat mencarinya. Tapi yang tadi sampah berserakan, dedaunan, kita anggap remeh, ngapain kita cari, kan gitu. Nah ini, jadi semangat kita kepada sesuatu tergantung cara pandang kita kepada hal itu. Maka orang yang dia melihat ilmu itu adalah sebuah hal yang mulia, hal bagus, hal berharga, bakal dia kejar ilmu itu. Gak akan dia lupa, gak akan dia lewatkan. Ada majelis bakal dia hadir, ada ulama akan dia datangi untuk mengambil keberkahan dari ilmu beliau. Tapi orang yang bagi dia ilmu itu adalah hal apa sih ilmu? Gak bisa buat kenyang, ilmu gak bisa buat pergi ke mall buat belanja. Gak akan dia datang ke majelis, gak bakal dia semangat buat belajar. Ya seperti pernah kita kisahkan, bagaimana kisahnya sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi pasar lalu berteriak, "Wahai ahli pasar, kenapa nggak datang ke masjid Nabi? Di sana sedang dibagikan warisan Nabi. Sana kalian ambil semua warisan Nabi." Mendengar warisan semangat mereka. Oh warisan, berarti ini uang nih, duit nih, berarti emas nih, warisan. Karena warisan berarti harta benda. Warisan Nabi dipikir harta benda, padahal Nabi kan hidupnya sederhana, serba kekurangan. Masa iya Nabi meninggalkan harta benda? Ya, tapi mereka sudah kadung cinta dunia, mendengar warisan yang dibayangkan adalah uang, langsung berbondong-bondong mereka. Berbondong-bondong ke masjid, ditinggalin kegiatan di pasar. Nyampe di masjid, balik lagi. Ketika balik lagi protes, Abu Hurairah katanya dibagiin warisan. Mana warisan? Gak ada apa-apa. Masa gak ada apa-apa? Gak ada. Lalu adanya apa di masjid? Adanya orang lagi ngaji, orang lagi belajar, lagi baca Quran, lagi baca hadis Nabi. Gak ada orang. Kan aku bilang gak bagi-bagi uang. Aku bilang di masjid Nabi sedang dibagikan warisan Nabi. Itulah warisan Nabi. Bukankah Nabi gak meninggalkan? Nabi gak mewariskan uang, gak mewariskan dinar. Tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Nah kaliannya aja yang kadung mikirin dunia. Didengar warisan yang dipikirin harta. Padahal warisan ilmu adalah warisan Nabi. Jadi begitu ngelihat gak ada apa-apa, balik lagi. Padahal pertama ketika dengar warisan semangat mereka. Jadi begitu. Ya kan? Atau bagaimana semangatnya para sahabat Nabi SAW, disebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang rombongan sahabat, satu orang bersama rombongannya itu rela menempuh jalan jauh sekali. Zaman dulu kan gak ada kendaraan canggih kayak sekarang. Rela mereka berjalan jauh, bahkan mungkin berminggu-minggu, bahkan sampai 1 bulan demi mencari satu hadisnya Rasulullah SAW. Satu hadis mereka cari sampai berminggu-minggu, keliling nyari orang yang pernah mendengar hadisnya Nabi SAW. Segitu semangat mereka dengan ilmu. Jadi kenapa kalau mereka semangat? Karena mereka memandang itu adalah hal mulia, hal berharga. Dengan ilmu bisa selamat. Dengan ilmu mereka bisa mulia di hadapan Allah. Tapi orang yang meremehkan ilmu nggak akan mau. Jadi tergantung. Harus dirubah cara pandang kita kepada hal-hal begini. Ya jangan hanya pandai melihat hal-hal kemewahan dunia sebagai hal-hal berharga, tapi kita lupa hal-hal akhirat dianggap diremehkan. Orang sholat, orang ngaji, orang fakir ngaji tok. Ini padahal itulah menjadi sebab keselamatan kita nanti di akhirat. Ini kata beliau, orang kenapa kalau nggak semangat belajar ya hatinya mati. Min mautil qalbi. Gara-gara hatinya mati, ngeremehkan urusan agama. Ihtifal atau peduli dengan akhirat tidak ada dia. Nggak ada merasa gebiar dengan akhirat, nggak ada. Syiar urusan akhirat kurang bagi dia karena hatinya sudah mati. Fa innahu yara hajata ila mat'id dunya zahiratan hadiratan. Dia melihat atau meyakini kepentingan dia kepada perhiasan gemerlap dunia sangat nyata. Ya, wa yara hajatahu ilal ilmi ba'idatan ghaibatan, dan dia melihat kepentingan dia kepada akhirat, kepada ilmu sangat jauh. Jadi cara pandang yang salah. Ya, meyakini bahwasanya dia sangat butuh kepada dunia tapi nggak butuh kepada ilmu. Kebalik. Ya, orang nggak butuh dunia, orang sudah dijamin rezekinya sama Allah kok. Ya, sudah dijamin kan, nggak mungkin nggak ada yang nggak makan, pasti makan. Ya kita butuh ikhtiar. Ya memang ikhtiar adalah hal wajib. Ya, tawakal yang salah juga hanya wiritan, sholat duha, tapi nggak mau kerja ya salah. Ya makanya yang dilarang bukan nyari dunia, yang dilarang itu terlalu ngoyo ketika mencarinya, sampai lupa sholat, sampai lupa ngajinya, sampai lupa urusan akhirat, apalagi sampai lupa memilah-milih mana yang halal, mana yang haram. Ini nggak boleh. Ya Allah mampu, Allah Ta'ala maha kuasa
untuk memberikan kita rezeki tanpa sebab, Allah Maha Kuasa. Tapi kita yang butuh sebab. Kita butuh sebab untuk menggapai rezeki yang Allah sudah tentukan buat kita itu. Andaikan tiba-tiba Allah kasih kita uang di dompet penuh, mampu. Itu hal jaiz, bukan hal mustahil bagi Allah. Kita yang perlu asbab, perlu sebab untuk meraih rezeki yang sudah Allah tentukan. Makanya seperlunya, sekedarnya saja. Ya. Dan jangan dijadikan alasan. Kadang orang menjadikan alasan juga, wah kan kalau nggak kerja nanti nggak punya uang, katanya harus ikhtiar. Padahal dia sudah dapat, sudah punya, tapi karena nggak merasa kenyang aja, karena merasa tamak. Ya, sudah punya nasi, sudah bisa makan enak di rumah, nggak harus makan di restoran. Sudah punya kendaraan ini, nggak harus ganti lagi. Sudah punya rumah ini, harus di macam-macam gitu. Nggak ada puasnya. Ya, inilah yang dikatakan bahwasanya terkadang manusia bisa menjadi lebih bejat ketimbang binatang. Binatang kalau sudah kenyang kan ditinggalin. Ya, mungkin ayam kita mungkin kadang makannya nggak pilih-pilih. Ya, nasi tetangga mungkin dicomot sama ayam. Kucing kadang nyerobot ikan orang, nggak milih-milih dia. Tapi ingat, binatang kalau sudah kenyang ditinggalin sama dia, nggak mau lagi dimakan. Lah manusia sudah dia kadang ngambil harta orang, sudah gitu nggak kenyang-kenyang. Masih lagi ketamaan yang membuat dia sengsara itu. Nabi gambarkan, andaikan manusia punya dua lembah, laukana libni Adam wadiyani min dzahab. Andaikan manusia punya dua lembah emas, la batagha thalithan, pasti masih mencari yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Dikasih yang ketiga, minta yang keempat. Punya 4 lembah emas, masih nyari yang kelima, terus dan seterusnya. Sampai kapan? Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang membuat kenyang mulutnya manusia kecuali tanah. Maksudnya kalau sudah mati baru putus tamaknya dia. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan dilalaikan dengan memperbanyak harta sampai masuk ke liang kubur. Jadi gitu. Ya, dia melihat dia sangat butuh dengan dunia, padahal capek-capek nyari dunia ujung-ujungnya bakal ditinggalin, bakal diwaris sama ahli waris. Dia yang capek ngumpulin, yang menikmati ahli waris. Yang kena hisab ya dia juga. Dia yang capek nyari, yang kena hisab dia, tapi yang menikmati ahli waris. Kadang berantem gara-gara harta warisnya dia. Sudah gitu lupa nggak ngirim Fatihah buat dia, kan ruginya berlipat ganda itu. Ya, wa yara hajat ilal ilmi ba'idatan ghaibatan. Melihat kebutuhan kepada ilmu sangat, padahal dengan ilmunya dia bisa selamat. Li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfaatahu illa ba'dal maut, kata beliau. Karena dia tidak akan mungkin butuh kepada ilmu dan tidak tahu manfaatnya kecuali kalau setelah meninggal dunia. Memang kalau masih hidup kita sekarang nggak bisa merasakan manfaatnya ilmu. Kita sekarang bisa sholat, manfaatnya apa sih? Apa gara-gara bisa sholat punya mobil? Enggak, emang ada hubungannya. Ini sudah jatah, sudah rezeki yang Allah berikan. Waktunya bakal punya mobil. Insya Allah jadi orang punya mobil semuanya. Tercukupi. Itu sudah jatah, ya kan? Dan manfaat, kata Imam Haddad, manfaat ilmu itu bisa ketahuan setelah meninggal dunia. Kalau sudah mati baru tahu, oh ternyata orang punya ilmu bakal mulia. Dengan ilmu kita bisa milah-milih mana halal mana haram. Dengan ilmunya kita bisa mengerti mana hal wajib harus dilakukan, mana hal haram harus ditinggalkan. Itu setelah meninggal nanti. Kalau masih hidup nggak ketahuan, nggak terlalu terasa manfaat ilmu tersebut. Tapi lagi-lagi ada orang yang Allah bukakan hatinya, dia lezat menikmati kalau sudah membaca ilmu atau ketika belajar menikmati. Ya kayak tadi kami ceritakan, ada sahabat yang dia rela berjalan berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan lebih demi mencari satu hadisnya Nabi SAW. Merasa nikmat, puas gitu loh. Jadi kalau sudah dapat ilmu tuh senang sekali. Jadi kalau baca kitab lalu paham tuh terasa lezat sekali. Itu ada yang begitu. Makanya nggak heran kalau ulama dulu mereka sampai istighraq, sampai lupa waktu, belajar sampai lupa. Oh ternyata sudah keluar waktu sholat. Itu kan termasuk udzur sholat. Jadi udzur yang nggak dosa, ninggalin sholatnya gara-gara asik belajar. Saking enaknya dia belajar baca kitab, lupa ternyata sudah sholat, sudah hilang waktu sholat. Dari mulai isya, habis isya dia baca lagi, ternyata sudah terbit matahari. Saking nikmatnya membaca ilmu. Itu nggak dosa begitu. Yang dosa main game nggak terasa sampai bablas hilang waktu sholat, itu yang dosa. Ya kan? Kebalikannya, kalau ada orang menikmati belajar ilmu ya karena dia menikmatinya. Orang lupa, berjam-jam dia baca kitab, berjam-jam dia
dengerin ceramah itu nikmat karena merasakan kenikmatan ilmu. Sebaliknya ada orang yang dia rela atau kuat berjam-jam nonton, berjam-jam main game. Kenapa? Karena menikmati. Memang kita jujur, kalau kita kan kurang. Kalau kita diberi pilihan, ada kitab, ada HP, yang kita ambil HP. Diberikan pilihan, ada Quran, ada TV, ya kita ambil TV. Nanti dululah bentar lihat TV, bentar HP. Itu kadang juga kami rasakan. Hatta yang berbicara ini, pengen baca kitab kadang HP dibuka, nanti dululah buka. Ini nanti dibuka. Nanti dulu. Akhirnya lupa, ternyata 1 jam, setengah jam nggak dibuka-buka kitabnya. Ya, makanya kadang kalau nggak dibuat ngajar, ini motivasi buat diri pribadi. Kalau nggak dibuat ngajar, kalau nggak dibuat untuk majelis, itu nggak akan dibuka kitabnya. Untungnya punya kewajiban ngajar, jadi harus buka kitab, harus murojaah lagi, harus buka lagi. Andai kan nggak ada gitu, nggak akan dibuka. Kita asik dengan HP kita sekarang, ya. Ini menikmati, ya. Ada orang menikmati dengan hal kebaikan, ya. Ada orang menikmati dengan hal keburukan. Ya minimal kita jangan sampai lah kita mencari hiburan asik dengan kemaksiatan. Bolehlah, misalnya kita belum bisa mencari kelezatan, kenikmatan kita untuk hal-hal kebaikan. Minimal jangan sampai kita jadikan kemaksiatan menjadi hal-hal yang mengasihkan buat kita. Jadi misalnya kita belum bisa merasakan nikmat ketika baca Quran, belum bisa merasakan nikmat ketika sholat, minimal jangan sampai kita merasakan nikmat kalau pas maksiat. Ya cari hal-hal kesenangan dengan yang mubah lah. Misalnya harus nonton sesuatu ya yang mubah, hal yang nggak ada maksiatnya. Main game ya hal-hal yang sifatnya nggak ada kemungkarannya juga. Minimal ke situ. Ya, kalau kita nggak bisa menjadikan diri kita asyik dengan ketaatan, minimal jangan jadikan diri kita asyik dengan kemaksiatan lah. Cari hal-hal yang mubah saja, tapi dengan batasan, jangan sampai bablas juga. Baik, kembali ke nasihat Imam Haddad. Kata beliau, ya karena dia nggak akan merasakan manfaatnya ilmu kecuali setelah meninggal dunia. Wa huwa qad nasiyal mauta, dan dia sudah lupa urusan mati, ya nggak ingat mati. Padahal kemarin sudah dijelaskan kan, di antara penyakit yang paling parah adalah tulul amal. Ya, nasihat yang sudah lewat kita baca, lama sudah kita baca, itu tulul amal menjadi sesuatu yang paling parah. Penyebab penyakit yang paling parah tulul amal. Obatnya supaya enggak tulul amal, ingat mati. Ya, ingat mati kan. Nabi mengajarkan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak sesuatu yang memutus kenikmatan. Apa itu mati? Mati itu harus diingat-ingat, bukan mati. Enggak, maksudnya ingat kita ini hidupnya ada batasnya. Kita punya akhir umur. Nanti kalau sudah meninggal dunia kira-kira gimana kalau di barzakh? Nanti di akhirat bagaimana nasib kita? Itu yang kita pikirkan biar kita berbekal. Tapi kalau orang sudah lupa kematian, lupa akhirat, dia nggak punya rem, akan tergiur dengan kenikmatan dunianya. Wa huwa qad nasiyal mauta wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahli alaihi, dan dia juga lupa yang setelah kematian, lupa mati, lupa nasib setelah dia mati. Kenapa? Karena tidak tahu. Li ghalabatil jahli alaihi, karena kebodohan yang sudah menguasai dirinya, karena nggak belajar intinya. Wa faqdil ilmi indahu, dan karena tidak punya ilmu. Itu. Makanya kalau punya ilmunya dia sadar, oh iya astagfirullah, saya nanti ada akhir umur saya, astagfirullah, saya nanti bakal mati. Nanti setelah saya mati kira-kira bagaimana nasibnya. Dia mikir ke sana karena punya ilmunya. Tapi kalau nggak pernah dinasihati, nggak pernah punya bekal ilmu, sudah nggak punya rem, dia bablas. Wa sahibu hadzal wasfi minal ladzina qala Allah taala fihim, dan orang yang mempunyai sifat ini, yang dia tadi yang disebutkan, urusan akhirat dia nggak tahu, urusan dunia dia semangat sekali mencarinya. Itu yang demikian Allah sifati dalam firman-Nya, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti urusan dunia, urusan zahir dunia faham, tetapi urusan akhirat sama sekali nggak ngerti. Ini kan penyakit, ya, musibah akhir zaman begitu. Sudah nggak punya wawasan ilmu, sudah nggak mau belajar, nggak punya kesadaran lagi, ya sudah. Minimal kalau kita nggak punya ilmunya, minimal mau belajar lah, semangat cari-cari guru, belajar lagi, nyimak kajian lagi. Minimal kalau nggak sempat masih sibuk, katakanlah dia sibuk, nggak sempat buat nyimak kajian, nggak sempat buat
hadir majelis misalnya, minimal ada kesadaran, kepekaan, kehati-hatian. Ketika pengen melangkah, oh ingat, ini boleh nggak, boleh nggak. Nah, tanya dulu nanti ke Ustadz, kalau boleh saya lakukan, kalau nggak boleh harus saya jauhkan. Minimal gitu, ya. Ada kehati-hatian. Yang musibah sudah nggak punya ilmunya, nggak mau belajar, lalu tidak sadar dirinya, nggak ada keinsafan. Qala Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama ala zufrihi fayukhbiruka bizinatihi. Ya, saking ini Imam Hasan Basri menggambarkan seseorang yang sangat jeli, sangat ngerti urusan dunia, tapi urusan akhirat sama sekali nggak paham. Kata beliau, salah seorang dari mereka ketika mengambil dirham, uang zaman dulu kan dirham dan dinar. Ketika salah seorang dari mereka mengambil dirham dengan ukuran hanya sedikit secuil, seujung kuku, ngambil dirham tapi secuil nilainya, fayukhbiruka bizinatihi, maka dia pun bisa ngerti ini secuil ini berapa gram, itu ngerti dia. Saking fasihnya dia dengan urusan dunia. Ngambil dirham walaupun secuil, nanti dikasih tahu itu sekian tuh nilainya, itu harganya sekian, gini detail sekali. Yakni min syiddati ma'rifati bi umuri dunia, saking dia sangat faham urusan dunia. Qala, kemudian Imam Hasan Basri mengatakan, tetapi walau sa'altahu an syuruti thaharati wa sholati lam ya'rif syai'an minha. Tetapi ketika kamu tanya apa syaratnya thaharah, apa syaratnya sholat, ternyata nggak tahu. Ini kan musibah. Ya, urusan ini ngerti dia. Kalau mobil, mobil tuh dari mulai harga yang paling murah sampai paling mahal, ngerti dia. Bisa bicara berjam-jam urusan begitu. Tanya, Bapak tahu sholat? Iya tahu. Berapa rukunnya sholat? Nggak tahu. Bagaimana caranya wudu? Nggak tahu. Berapa rukunnya wudu? Kadang nggak tahu rukunnya wudu. Bagaimana caranya sholat? Nggak tahu. Ya karena nggak pernah sholat dia. Ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh. Kita silakan pengen punya wawasan masalah hal-hal kayak otomotif, silakan. Punya wawasan masalah elektronik, silakan. Nanti misalnya pengen jadi kayak di YouTube, jadi YouTuber yang review itu, mobil review kan tuh detail kan, review mobil kan ya, ini gini, review HP tuh detail sekali dia. Kayak yang pengen jadi begitu boleh aja, silahkan. Jangan sampai gara-gara sibuk belajar begitu, lupa belajar ilmunya sholat, jangan gitu. Sekarang belum ada, itu yang di YouTube kebanyakan orang-orang YouTuber jadi review HP, review apa tuh kendaraan, nggak ada yang review bagaimana caranya sholat, review wudu tuh nggak ada. Nanti Khariji harus ada yang begitu. Ya mereview jadi konten-konten review masalah hal-hal ibadah, sholat, tayamum, wudu itu bagaimana, didetailkan dengan sedetailnya, tapi mudah bagi orang buat memahaminya. Begitu ya. Jadi Imam Hasan Basri beliau menggambarkan ada orang urusan dunia detail sekali, tapi ketika ditanya urusan sholat, caranya ternyata nggak bisa. Bagaimana dia pengen sah ibadahnya? Ya kalau cara wudu nggak bisa, cara sholat nggak bisa, bagaimana bisa diterima ibadahnya? Ya kan banyak orang asal-asal, yang penting saya sholat, yang penting saya wudu, ternyata nggak ngerti ilmunya sama sekali. Ya padahal sudah dijelaskan kemarin, kalau urusan ilmu yang wajib kan mudah, yang penting sahlah ibadahmu, yang penting sah wudunya, nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah belajar caranya, masailnya, air macamnya gini-gini nanti, itu ribet. Yang penting sah dulu wudunya, maka belajar yang inti-intinya saja, poin-poin pentingnya. Intaha bima'nahu. Kemudian alal jumlati, maka kesimpulan yang kata Imam Haddad, kesimpulannya fal jahlu ra'sus syururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirati. Maka kesimpulannya bahwasanya kebodohan, ketidaktahuan tentang urusan ilmu agama adalah sumber utama dari segala musibah dan kejelekan dunia dan akhirat. Ya, dunia akhirat gara-gara orang nggak ngerti ilmu agama pasti sengsara dia. Di akhirat jelas sengsara. Orang kalau sudah ngerti ilmu agama jelas sengsara. Ya, karena dia di dunia nggak ngerti mana hal mana haram, di akhirat pasti sengsara. Di dunia pun bakal sengsara. Kok bisa? Karena urusan ilmu syariat yang Nabi ajarkan bukan hanya urusan ibadah, tapi juga ada urusan selain ibadah. Urusan misalnya bagaimana berumah tangga, urusan bagaimana berbisnis, urusan bagaimana hubungan dengan sesama teman. Itu kan ada ilmunya juga kan. Itu juga bagian dari ilmu. Maka orang kalau nggak ngerti ilmunya, lihat hubungan dengan pasangannya berantem lagi, didik anak marah-marah, anaknya nggak diperhatikan, sengsara dia bakal nyesal sendiri.
dengan kawannya sering ribut, mutus silaturahmi dan seterusnya. Lagi-lagi karena tidak paham ilmunya. Maka nggak salah ketika beliau mengatakan jahal adalah ra'sus syurur wal balaya fid dunya wal akhirah. Kebodohan menjadi sumber utama segala musibah dunia akhirat. Di akhirat jelas musibah, di dunia juga sama. Karena urusan ilmu agama bukan hanya urusan ibadah. Semua hal sudah Nabi jelaskan, ada ilmunya semuanya. Ya, sampai urusan istinja aja ada ilmunya kok. Mohon maaf, sampai urusan yang paling sensitif, urusan rumah tangga, hal-hal yang sangat privasi antara suami istri hubungannya juga ada ilmunya ternyata. Ada bimbingan dari Nabi SAW. Ya, ketika ada seorang sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau pernah dicemooh, dihina-hina, diejek-ejek oleh orang kafir. Mereka mengatakan, Salman, itu nabimu nabi aneh, nabimu nabi yang gimana sih nabimu itu? Nabiukum alamakum kulasy. Itu nabimu semua kok diajarin. Kayaknya nilai umatmu ini umat yang bodoh, umatnya beliau ini umat dia umat bodoh. Semua diajarin detail, semuanya kayak nggak ngerti tuh umat nabimu. Kenapa kok semuanya harus diajarkan sama nabimu? Kata Sayyidina Salman. Kata Sayyidina Salman, iya, na'am, nabiuna allamana kulasy hatta al-qiraah. Memangnya kenapa? Nabi kita memang begitu. Semuanya diajarkan, hatta sampai urusan istinja Nabi ajarkan. Saking perhatian Nabi dengan kita. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua ada bimbingan dari Nabi SAW. Saking perhatian Nabi dengan kita. Bukan berarti Nabi ini nilai kita ini bodoh, enggak. Saking ngerti, Nabi sayang. Gak pengen umatnya celaka. Jadi yang Nabi ajarkan dari mulai ibadah dan di luar ibadah. Coba kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, itu kan sangat detail. Di kitab Bidayatul Hidayah jelas sekali dari mulai adab bangun tidur, habis bangun tidur begini yang dilakukan, gini sampai tidur lagi ternyata ada adab dan sunnah-sunnahnya. Ini kalau diikuti semuanya, sudah hidupnya bakal bahagia, akan nikmat hidupnya. Ya, sederhana, walaupun sederhana, nggak punya mobil, nggak punya duit, nggak pusing dia. Ya, nggak punya uang, utang numpuk nggak terasa, nanti insya Allah terbayarlah kan gitu. Kalau punya ilmunya tenang. Coba orang kalau nggak punya ilmunya, masalah sedikit cari pelampiasan, masalah sedikit putus asa, apalagi sampai bunuh diri, ya, ngerelakan imannya. Nah, ini kan musibah gara-gara nggak ngerti ilmunya. Itu ya nasihat yang penting sekali kata beliau, al jahlu ra'sus syururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Walau ijtama'a 'alal jahili a'da'uhu liyadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qad darra bihi nafsuhu. Kata beliau, andaikan musuh-musuhnya dia, orang yang bodoh ini, musuh-musuhnya semuanya berkumpul untuk memberikan bahaya kepada dia, lam yaqdiru, niscaya mereka para musuh itu tidak akan mampu untuk berbuat bahaya kepada orang itu bimithli ma qad darra bi nafsuhu, sebagaimana bahaya yang dia dapatkan karena kebodohan dia sendiri. Jadi andaikan ini si orang bodoh nih, dia punya musuh. Musuhnya kan pasti akan membahayakan dia. Akan menyakiti kan? Akan disakiti, pasti namanya musuh. Tapi ingat yang kezaliman atau bahaya yang dari si musuh itu enggak seberapa. Lebih parah bahaya dari kebodohan dia sendiri. Sepele kalau bahaya dari musuh mah sepele, kecil. Yang lebih gede bahaya dari kebodohan dia sendiri. Saking parahnya namanya urusan jahal, bahaya jahal untuk diri kita. Maka jangan jadi orang yang nggak ngerti. Harus punya wawasan masalah agama. Yang penting yang wajib dulu, yang wajib. Hal-hal yang paling penting. Kama qala qailu, sebagaimana dikatakan oleh syair, ma yablugul a'da'u min jahilin, ma yablugul jahilu min nafsihi. Para musuh-musuh tidak akan bisa sampai untuk menyakiti si bodoh sebagaimana kebodohan yang menyakiti dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau musuh mah paling seberapa sih yang membuat madorotnya? Lebih parah madorot dari dirinya sendiri ketika tidak tahu. Gitu. Kama qala al-akharu, dan sebagaimana kata syair yang lain, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa jasaduhum qabla al-quburi kuburu. Jadi di dalam kebodohan itu sebelum dia mati sudah mati duluan. Orang bodoh sebelum mati sudah dianggap mati. Ajsadum qabla kuburi kuburu. Jasadnya mereka sebelum dikubur sudah kayak kuburan. Maksudnya nggak dianggap itu orang. Ya, kalau ada orang bodoh, oh masih hidup dia, kita sudah mati kan gitu. Karena saking nggak ada nilainya dia.
Saking dia sudah buat onar, buat masalah, nggak pernah nyenengin orang, nyakiti orang. Akhirnya orang ketika dengar namanya, kira sudah mati itu orang. Malah nggak dicari sama orang. Tapi kalau orang yang baik, orang manfaat, orang alim, lihat, ya Allah, kita kehilangan dia, kita kehilangan, merasa kehilangan, sangat kehilangan kan gitu. Tapi kalau orang jahat, orang bodoh, kapan sih dia mati? Nah, orang tuh sudah nggak ngarepin hidupnya dia. Yang diharapin kapan dia nggak ada di dunia itu. Jadi ajasadu qabla kuburi kuburu. Jasadnya dia sebelum mati sudah dianggap mati duluan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang nasihat kewajiban belajar. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada menuntut ilmu, dan cinta kepada ahli ilmu yaitu para ulama. Dan semoga dengan ilmu Allah bukakan kepada kita kebaikan yang kita anggap sebagai kebaikan, dan semoga Allah bukakan kejelekan hingga kita bisa menjauhinya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa terus belajar, menimba ilmu, mengambil keberkahan daripada para ulama, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sebab kehinaan dunia akhirat, Allah jauhkan kita dari sebab kemaksiatan, dan semoga Allah berikan kita keberkahan, berkah di keluarga, berkah di rumah tangga, berkah di anak-anak, berkah di rezeki kita, dan semoga Allah berikan kepada kita istiqamah untuk melakukan segala amal kebaikan dan juga husnul khatimah ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.